di Jelas JKN Live Edukasi and Sharing. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai seputar BPJS Kesehatan. Dan kali ini saya ditemani oleh Kak Eva, staf frontliner BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Bisa disapa dulu Kak penontonnya? Halo Sobat JKN, senang bisa hadir di live kali ini. Untuk pembahasan live hari ini kita mengalir santai aja ya Kak. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar program JKN bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Mungkin seputar pelayanan, iuran, atau kendala. Nanti kita akan bantu jawab satu persatu. Semangat Duta BPJS Kesehatan. Terima kasih Kak Agas. Kak Agas ini dari mana Kak? Halo Kak Agas, terima kasih. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Meme Muslim. Pemutihan gimana nih Kak? Ini mungkin tentang pemutihan tunggakan itu ya Kak yang sedang rame. Yang sedang rame itu, kalau dari BPJS Kesehatan sendiri belum ada surat resminya. Jadi dipantau aja, misal ada update terbaru, info-info terbaru gitu, nanti pasti dikabari lewat IG BPJS Kesehatan atau websitenya. IG BPJS Kesehatan RI ya Kak yang ada centang birunya. Karena kami juga sedang menunggu peraturan pemerintah ya Kak dari melalui peraturan presidennya. Ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Nanda Chan. Kak, kalau BPJS kelas 3 bisa diubah kelas 2 atau 1 nggak sih? Nah, gimana tuh Kak? Kalau terkait perubahan kelas itu bisa ya Kak, minimal 1 tahun dari proses perubahan kelas atau misal pendaftaran gitu. Jadi minimal 1 tahun, kalau misal memang udah lebih dari 1 tahun, nanti langsung datang ke kantor cabang atau misal bisa lewat online, lewat aplikasi mobil JKN atau WA Pandawa itu juga bisa. Nanti bisa dinaikkan, tapi kalau misal untuk kelas 3 dan sudah terjadi rawat inap itu tidak bisa naik kelas gitu. Jadi kalau rawat inap kelas 3 itu nggak bisa naik kelas ya Kak? Iya. Meskipun di kelas 2 nggak bisa? Iya, tetap nggak bisa Kak. Untuk peraturan kelas 3 itu memang nggak bisa naik kelas gitu. Untuk perubahannya sendiri lewat aplikasi mobil JKN bisa Kak? Bisa, di menu perubahan data nanti pilih aja, di bagian bawah itu update kelas itu ada nanti. Jadi pastiin ya semua Sobat JKN ini mempunyai aplikasi mobil JKN karena sangat bermanfaat sekali. Semua menu ada di situ. Bisa di-download melalui App Store ataupun kalau Di Android Google Play Google atau Play Store. Iya, betul. Kak Ojol kampung Kak, saya kok di pending ya? Apanya Kak Pending ini? apa ini Kak? Iya, bisa dijelaskan lebih jelas Kak? Ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Ola. Kak, aku bayar BPJS anggotanya ada 4 orang, tapi setiap bayar kok cuma 3 orang. Itu gimana ya Kak? Untuk Kak Ola ya, untuk Kak Ola bisa dipastikan dulu anggotanya udah didaftarin belum. Kalau misal udah didaftarin, coba dicek kembali. Itu bisa jadi ikutnya pemerintah ya bisa jadi, atau misal VA-nya bisa jadi hangus. Jadi kan untuk VA itu kan ada ini ya Kak, ada masa berlakunya, biasanya sampai akhir bulan atau dari terbuka itu 2 minggu dari setelah pendaftaran. Kalau misal memang udah hangus, nanti langsung datang ke kantor cabang aja atau bisa lewat online, nanti menu pilihnya itu di update VA gitu. Atau kalau enggak ini satu orangnya bisa terdaftar menjadi pekerja mungkin ya Kak? Iya, bisa jadi juga gitu. Bisa dicek melalui aplikasi mobil JKN dulu mungkin Kak? Iya, atau lewat WA Pandawa aja, nomornya yang di atas ini ya Kak, bisa dicek di status kepesertaannya. Betul, semoga menjawab ya Kak. Ada komen lagi Kak dari Kak Udang Kupas, cara mutusin mandiri ada tanggungan gimana Kak, orangnya sudah meninggal. Nah ini Kak Udang Kupas meninggalnya kapan nih? Kalau misal untuk pemutusan, ini maksudnya tunggakan ya, tunggakan iuran. Kalau misal memang ada tunggakan, itu dilihat dulu untuk non-aktif per kapan atau meninggalnya per kapan. Kalau misal memang udah melebihi, bisa langsung dilakukan rekon kurang atau misal dikurangi gitu Kak untuk tunggakannya. Dilihat dari akte kematian yang diterbitkan ya. Tapi kalau misal langsung untuk penonaktifan, itu nanti bawa untuk berkasnya itu di akte kematian.
Nanti langsung datang aja ke kantor cabang atau bisa lewat online. Lewat online di WA Pandawa ya Kak. Jadi teman-teman kalau ada perubahan data, misal kelahiran atau kematian, itu langsung dilaporkan ya Kak? Iya, lebih baik langsung dilaporkan aja. Karena kami juga tidak tahu kalau teman-teman nggak ngelaporin. Betul, dan memang untuk proses misal pengurangan tagihan tadi itu rada lama Kak. Jadi kalau bisa memang segera pelaporan gitu kalau misal ada perubahan data. Lebih jelasnya bisa di kantor aja ya Kak? Langsung ke Atau kantor kalau aja. di MPP itu bisa nggak Kak? Di MPP bisa, Kalau di kami Kudus. buka layanan di Mall Pelayanan Publik di Pendopo, itu setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau Senin sampai Kamis itu di jam 8 sampai jam 11. Itu bisa. Gitu. Bentar ya Kak, ini kita baca lagi. Kak Nanda Chan ini masih nanya Kak, berarti waktu posisi rawat inap nggak bisa ya Kak kalau mau naik kelas? Iya Kak Nanda, kalau untuk kelas 3 ketika rawat inap itu tidak bisa naik kelas ya. Ada komen lagi dari Mas Gun, pemutihan apa benar? Tadi kita udah menjawab ya Kak, untuk pemutihan atau penghapusan tunggakan, kami belum ada info resmi, jadi masih menunggu informasi dari pemerintah lewat peraturan presiden. Jadi kalau teman-teman mau tahu kelanjutannya bisa dicek di Instagramnya BPJS Kesehatan RI ya Kak, yang ada centang birunya. Bisa langsung dipantau aja, dicek di info resminya di website atau IG dari BPJS Kesehatan RI. Itu ya Kak. Ada komen lagi nih Kak dari Kak Snowman. Kak baru kemarin buat BPJS nggak dikasih kartunya. Kalau mau kartunya hubungin di mana? Untuk Kak Snowman, untuk sekarang itu BPJS Kesehatan tidak mencetakkan kartu lagi. Jadi sekarang pakainya digital di aplikasi mobil JKN atau cukup pakai KTP aja kalau misal mau berobat. Gitu Kak. Kalau tetap mau nyetak kartunya gimana tuh Kak? Nanti bisa dicetak mandiri aja lewat aplikasi mobil JKN. Di menu kartu itu ada, nanti lewat kirim email. Nanti kalau misal mau dicetak tinggal dicetakkan aja. Tapi sekarang cukup pakai KTP sebagai identitas tunggal itu udah bisa. Kalau misal ada anak yang belum punya KTP bisa menggunakan KIA ya Kak, atau kalau enggak menunjukkan kakaknya. Betul sekali. Yang penting ada NIK, itu semua udah bisa Kak. Iya. Ada komen lagi Kak dari Kak Bunga Indah, kena denda rawat inap itu gimana Kak maksudnya? Kalau untuk denda itu ketika misal pesertanya itu statusnya di mandiri dan nunggak gitu Kak. Jadi telat pembayaran. Kalau misal memang telat, nanti mesti kalau misal ada terjadi rawat inap itu dikenakan denda. Denda itu dari 45 hari setelah pembayaran ditunggakan gitu. Untuk besaran denda rawat inap sendiri itu berapa Kak? Untuk besarannya itu perhitungannya 5% terus dikali jumlah bulan yang tertunggak, terus dikali biaya rawat inap atau diagnosanya dari dokter. Nanti yang hitung dari pihak rumah sakit. Jadi pastikan untuk Sobat JKN untuk kepesertaan mandiri rutin untuk pembayaran ya. Jadi misal kok terjadi rawat inap gitu, musibah rawat inap, itu nanti tidak akan dikenakan denda. Kalau misal tahu gitu misal supaya nggak nggak menunggak nggak menunggak itu kan bisa otomatis nanti bisa pengaktifan auto debit. Oh iya, itu untuk juga bisa. Cara mendaftar auto debit sendiri gimana tuh? Itu bisa langsung lewat aplikasi mobil JKN atau langsung datang ke banknya masing-masing gitu. Jadi cukup mudah ya Kak. Jadi biar meminimalisir nggak lupa untuk tiap bulannya. Ada komen lagi dari Kak Tias, Kak cara klaim BPJS-nya gimana sih, nunggu nggak aktif berapa lama? Ini maksudnya apa Kak Tias untuk klaim BPJS yang nggak aktif? Ini mungkin BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Kalau di BPJS Kesehatan itu kami hanya memberikan jaminan pelayanan kesehatan. Jadi kita nggak berupa klaim atau nggak berupa uang gitu. Iya. Karena sistem dari BPJS Kesehatan sendiri itu gotong royong Kak. Jadi istilahnya yang sehat itu bisa membiayai yang sakit gitu. Iya. Ini ada yang nanya.
Kak, BPJS UHC dirubah menjadi BPJS Mandiri bisa langsung digunakan nggak, Kak? BPJS UHC mungkin maksudnya PBI ya, PBI Kak? pemerintah ya maksudnya Kak ini. Dirubah menjadi BPJS Mandiri. Ini maksud Kak Rina apa ya? Kalau memang untuk BPJS yang UHC itu maksudnya memang yang sudah merata ya Kak. Itu Kabupaten Kudus sendiri memang udah UHC. Jadi kalau misal terjadi rawat inap itu nanti langsung pengajuan ke dinas sosial. Hari ini juga bisa langsung aktif. Kalau misal PBI diubah menjadi BPJS Mandiri bisa langsung digunakan nggak, Kak? Itu tergantung ya, Kak. Mandirinya pilih yang dengan masa tunggu atau tanpa masa tunggu ya, Kalau Kak? untuk yang dari pemerintah, misal kok statusnya masih aktif, itu harus nunggu di awal bulan ya Kak. Jadi sampai akhir bulan ini itu nanti statusnya masih pemerintah dan perlu kalau misal mau perubahan ke mandiri itu wajib ada pengunduran diri atau surat pengunduran diri. Nanti bisa langsung datang saja ke kantor cabang, itu nanti ada formnya untuk diisi, nanti tanda tangan bermaterai dan untuk aktifnya nanti per tanggal 1-nya Kak. Karena baru bisa pembayaran itu per tanggal 1 di bulan berikutnya gitu. Semoga menjawab ya, Kak. Ini ada komen lagi, Kak, dari Kak Ginarang. Kak mau tanya kalau mau ubah mandiri gimana, Kak? Mungkin segmennya yang sebelumnya PBI atau dari pekerja perusahaan nonaktif gitu ya. Kak? Kalau untuk perubahan mandiri dari kami tuh membuka layanan di tanpa tatap muka atau online itu bisa di aplikasi mobil JKN, Lewat sini ya, Kak. WA Pandawa ataupun Care Center 165 itu bisa Kak. Atau misal kalau memang di Kabupaten Kudus ya Kak, itu kami juga buka layanan di Mall Pelayanan Publik untuk perubahan mandiri, nanti bisa langsung datang aja ke Mall Pelayanan Publik. Kalau untuk hari Senin sampai Kamis sampai jam 2, kalau di hari Jumat itu sampai jam 11 gitu. Untuk persyaratannya apa? Persyaratannya itu KK atau KTP identitas ya, terus sama nomor rekening atau nomor HP bisa. Itu Kak. Dan wajib yang bersangkutan atau yang dalam satu KK yang hadir. Kalau memang diwakilkan atau misal membuatkan orang lain yang di luar KK, itu nanti wajib ada surat kuasanya gitu. Kita juga ada pelayanan di alun-alun Kabupaten Kudus ya Kak, setiap hari Minggu. Iya. Jadi kalau kakaknya sibuk kerja mulai hari Senin sampai Sabtu, nah hari Minggu itu bisa langsung mengakses layanan BPJS keliling. Mulai jam berapa Kak itu? Kalau untuk BPJS keliling itu jam 6 sampai jam 9. Itu biasanya di depan KFC atau di depan pendopo ya Kak? Betul. Nanti kakak cari aja mobilnya. Ada komen lagi Kak dari Kak Taurus, ngurus BPJS anak mati gimana ya Kak? Ini maksudnya anak yang dinonaktifkan gitu Kak maksudnya. Iya. Kalau memang yang anak sudah dinonaktifkan nanti bisa langsung datang saja ke kantor cabang seperti yang tadi saya bilang, atau lewat online di WA Pandawa atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau di aplikasi mobil JKN. Oh iya Kak, terkait tadi untuk pendaftaran, misal melalui online, jangan lupa juga untuk memilih yang dengan masa tunggu. Jadi yang nunggu 2 minggu ya Kak, jangan sampai misal kesalahan untuk ngeklik di tanpa masa tunggu, nanti tagihan terhitung sejak nonaktif. Jadi banyak gitu. Iya. Jadi yang ditekankan itu kalau bisa untuk pemilihan jangan sampai salah gitu. Iya. Kalau kakaknya mau digunakan rawat inap itu baru milih yang tanpa masa tunggu 14 hari ya Kak. Kalau misal terkait untuk persyaratan pemberkasan, SKCK gitu kan memang perlu untuk BPJS aktif. Tapi lebih baik nunggu yang 2 minggu aja biar tagihan nggak terhitung sejak nonaktif. Ada komen lagi Kak dari Kak Aknaya, ngurus BPJS Mandiri ke JKN KIS gimana Kak caranya? Mungkin ini yang ke BPI ya Kak? Ke pemerintah ya. Kalau untuk ke pemerintah langsung pengajuan saja ke dinas sosial ya Kak Aknaya ya. Iya. Nanti langsung ke dinas sosial aja. Untuk persyaratannya itu ada surat keterangan dari desa atau SKTM yang dilegalisir itu di kecamatan. Lalu ada foto rumah. Dilengkapi dulu sama identitas KTP kakaknya, setelah itu langsung ke dinas sosial aja gitu. Ada komen lagi Kak dari Kak Ayu, kalau mandiri ke PBI lewat Pandawa apa bisa Kak? Kalau untuk
Mandiri ke PBI itu Mm-mm. nggak bisa ya Kak kalau lewat kami atau lewat BPJS Kesehatan karena harus melalui proses seleksi dari pemerintah. Jadi melaluinya ke Dinas Sosial kalau Kabupaten Kudus. Atau misal kabupaten lain bisa Ke dinas kesehatan juga Dinas bisa ya Kesehatan Kak. juga bisa. Jadi tergantung kabupaten masing-masing ya Kak. Gitu. Nanti dari dinas kesehatan atau dinas sosialnya yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi kakaknya nggak usah datang ke BPJS Kesehatan. Iya Kak. Ada komen lagi Kak dari Kak Misel. Kak mau tanya, aku kan pindah kakak, nanti di BPJS-nya otomatis langsung pindah nggak? Kak Misel. Kak Misel, kalau misal memang ada perubahan data lebih baik dilaporkan ya, langsung ke datang langsung ke kantor cabang atau misal lewat WA Pandawa itu bisa. Iya. Jadi selagi kakak itu belum pelaporan ke kami, itu dari kami Tidak tahu ya Kak. tidak tahu Iya. gitu. Kak yang punya tunggakan tadinya umum jadi PBI sekarang butuh swasta, apa harus dibayar? Buruh swasta mungkin ini ya Kak. Kak yang punya tunggakan tadinya umum, maksudnya tadinya mandiri gitu ya. Jadi PBI sekarang butuh buruh swasta buruh mungkin. swasta, apa harus dibayar? Iya Kak. Iya. Kalau Iya. memang istilahnya sebelumnya itu menunggak itu tetap memang menjadi kewajiban untuk pembayaran ya Kak. Karena kan untuk yang sekarang memang dari pegawai swasta itu kan membiayainya kan sekarang dan seterusnya kalau misal udah resign gitu ya. Yang sebelumnya kan kakak statusnya kan mandiri. Mandiri menunggak. Jadi perlu diselesaikan. Meskipun aktif di segmen lain, tapi tunggakannya tidak terhapuskan ya Kak. Iya betul. Ada komen lagi Kak dari Kak Wahda. Kak semisal BPJS sebelumnya kelas 3, kalau dinaikkan ke kelas 2 bisa nggak Kak? Kalau misal untuk ini pertanyaannya mirip yang tadi ya Kak. Perubahan kelas Kak itu minimal 1 tahun ya. Kalau udah 1 tahun mau naik ataupun turun itu bisa. Tapi untuk kelas 3 ketika kok sudah terjadi rawat inap itu tidak bisa untuk naik kelas gitu. Itu ya Kak. Kak siapa tadi? Kak Wahda. Kak Wahda ya. Ada komen dari Kak Nias, ganti rekening auto debit bisa online atau harus ke kantor BPJS? Kalau untuk ganti rekening Kak, itu langsung ke aplikasi mobil JKN aja ya. Kalau dari kami pun nanti mengarahkannya langsung ke aplikasi gitu. Atau langsung datang ke banknya. Tapi lebih mudahnya langsung di aplikasi mobil JKN gitu. Jadi penting banget buat sobat-sobat JKN ini untuk mempunyai aplikasi mobil JKN ya. Karena semua menu ada di situ. Kak BPJS pemerintahku hilang, bisa cetak lagi ya. Ini kartunya ya Kak, maaf ya. Maaf. Kalau untuk kartu sekarang nggak cetak lagi, dari kami sekarang pakainya digital ya di aplikasi mobil JKN. Kalau misal memang masih statusnya aktif, bisa langsung datang ke FKTP yang terdaftar gitu, bawa cukup KTP aja, itu udah bisa. Semoga menjawab ya Kak, maaf. Ada komen dari Kak Firyas, kalau belum pernah bayar terus pindah ke pemerintah gimana? Kalau memang belum pernah membayar ini apakah statusnya menunggak Kak? Kak Firyas kalau misal menunggak dan nanti kedepannya mau dialihkan ke pemerintah, kalau memang udah ACC dari pemerintah itu udah bisa ya. Asal pengajuannya nanti ke dinas sosial, untuk persyaratannya ada foto rumah, terus surat keterangan dari desa atau SKTM yang dilegalisir oleh kecamatan sama identitas KTP KK gitu. Dan untuk misal bisa atau enggaknya itu tergantung seleksi dari pemerintah. Iya. Dan tunggakannya tetap harus dibayarkan ya Kak Firyas, karena kan sebelumnya mandiri. Tapi kalau memang belum pernah melakukan pembayaran pertama gimana tuh? Itu aman Kak, jadi sudah nggak ada istilahnya tunggakan, karena kan TA-nya udah keburu hangus. Jadi bisa cek di aplikasi mobil JKN ya aplikasi mobil JKN aja. Di info iuran apakah BPJS-nya itu menunggak atau tidak. Ada tagihan atau enggak. Kalau memang ada tagihan itu wajib memang dibayarkan gitu. Tapi kalau belum pernah melakukan pembayaran pertama kayaknya aman aja ya Kak? Aman. Iya. Mbak kalau mau cek periksa ke dokter gigi itu bagaimana ya? Ini pakai BPJS Mandiri, Kak Natural Living.
Kalau untuk periksa ke dokter gigi itu langsung ke FKTP dokter giginya yang terdaftar, Kak. Itu di mana? Langsung bawa KTP atau misal kartu digitalnya di aplikasi mobil JKN juga udah bisa. Kalau kakaknya nggak tahu vaskesnya di mana, bisa cek di aplikasi mobil JKN ya Kak. Betul. Oh iya Kak, untuk puskesmas, klinik itu termasuk di situ ada dokter giginya ya Kak. Jadi kalau kakak masih bingung dokter giginya di mana, kalau udah terdaftar di puskesmas ataupun klinik, udah sepaket di situ. Iya, dokter umum maupun dokter gigi. Ada komen lagi dari Kak Zenica. Kak, di JKN ku status kepesertaannya nonaktif, usia anak PPU kurang lebih dari 21 tahun dan 25 tahun. Cara aktifnya gimana gitu ya. Kalau untuk anak usia 21 tahun itu memang harusnya udah terputus ya. Tapi bisa diaktifkan kembali kalau memang masih kuliah. Itu batas usianya itu di 25 tahun. Kalau untuk pengaktifan kembali anak usia lebih dari 21 tahun dan masih sekolah atau kuliah, itu nanti bisa langsung ke kantor cabang atau lewat aplikasi, lewat WA Pandawa, lewat WA Pandawa. Untuk persyaratannya ada surat keterangan aktif kuliah atau bukti pembayaran, terus sama identitas KTP KK. Itu bagi untuk orang tua yang di pegawai swasta. Tapi kalau untuk PNS itu nanti tambahan di leger gaji ya. Di leger gajinya dipastikan untuk tunjangan anak itu masih ada. Gitu. Semoga menjawab ya. Tapi kalau untuk misal udah usianya di atas 21 tahun tapi udah nggak sekolah atau tidak kuliah gitu ya, itu wajib nanti mandiri ya Kak Jenika. Ada komen dari Kak Enda. Kak, bisa nggak sih ngubah vaskes lewat mobil JKN? Bisa Kak Enda. Bisa banget Kak Enda. Bisa. Di menu perubahan data, pastikan untuk terakhir perubahan udah melebihi di 3 bulan ya. Kalau sebelum 3 bulan kita nggak bisa ngerubah ya Kak dari sistemnya. Iya, memang untuk perubahan fasilitas kesehatan itu minimal di 3 bulan sekali. Ada komen lagi Kak dari Kak Kris Cahyani. Kak, kalau urus BPJS kesehatanku mau ikut ke BPJS perusahaan suami. Sebelumnya aku ikut perusahaanku sendiri, gimana Kak? Kak Krisca ini masih bekerja apa enggak Kak Krisca? Kalau memang untuk suaminya udah maksudnya masih bekerja gitu ya, bisa langsung datang ke kantor cabang aja Kak, nanti bisa diikutkan ke suami. Karena kan dari pegawai swasta itu bisa menambahkan suami atau istri sama maksimal 3 anak. Kalau enggak nanti suaminya Kak Krisca bisa langsung lapor ke HRD-nya ya Kak? Langsung ke HRD-nya aja biar yang proses dari perusahaan. Tapi kalau memang kelamaan gitu, kesulitan kelamaan, langsung datang aja ke kantor cabang bisa gitu. Ada komen lagi Kak dari Kak Fristia. Kak, aku dapat PBI, kok anakku nggak dapat ya Kak? Kak Fristia itu tergantung dari pemerintahnya ya. Kalau memang data dari adiknya itu terdaftar di DTKS dari pemerintah itu harusnya bisa. Tapi kalau misal belum terdaftar, coba dilakukan pengajuan ulang aja ke pemerintah atau ke dinas sosialnya gitu ya Kak. Untuk persyaratannya apa? Persyaratan itu ada di surat keterangan dari desa atau SKTM sama foto rumah gitu. Jadi pengajuan ulang dari awal. Semoga menjawab ya Kak Fristia. Ada komen lagi dari Kak Arosananda. Mau tanya Kak, soal pemutihan itu bagaimana ya Kak? Untuk pemutihan tadi udah dijawab ya Kak. Untuk pemutihan itu dari surat resminya belum turun dari pusatnya. Kalau memang sudah turun, nanti pasti diinfokan langsung di IG-nya ya Kak, IG BPJS Kesehatan ataupun di websitenya, dipantau aja. Jadi kakak nanti mantengin terus ya Kak IG BPJS Kesehatan RI yang ada centang birunya ya Kak. Iya, jangan sampai termakan informasi yang hoax ya Kak. Iya, takut kalau penipuan juga Kak. Iya. Ada komen dari Kak Jopo Opang. Kak Dea, kacamata bisa di cover? Kacamata kalau memang terindikasi ada medis gitu, itu bisa, asal memang untuk alurnya harus ke fasilitas tingkat pertama dulu ya Kak, atau FKTP-nya yang terdaftar. Nanti kalau misal perlu rujukan, nanti diberi rujukan ke spesialis mata di rumah sakit.
nanti bisa tergantung kelasnya nanti. Nanti dokter spesialis matanya akan memberikan resep, kemudian kakaknya bisa mengambil ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Betul sekali. Ada komen dari Kak Hana Hanol, Kak kalau telat bayar BPJS nanti BPJS-nya mati lagi nggak Kak? Kalau untuk BPJS itu kalau telat membayar itu memang nonaktif tapi karena premi ya Kak. Jadi kalau misal dilakukan pembayaran otomatis nanti langsung aktif gitu. Dan untuk mandiri itu tidak bisa dinonaktifkan. Jadi ya nonaktif karena menunggak tadi gitu. Kalau memang segera butuh nanti dibayarkan aja, nanti langsung hari itu juga aktif. Tapi ada catatan nanti misal kok terjadi rawat inap di 45 hari ke depan itu nanti dikenakan denda gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai telat ya Kak bayar iurannya. Kalau bisa jangan telat. Kalau misal takut kelupaan bisa langsung daftar auto debit. Iya, betul sekali. Lewat aplikasi mobil JKN itu semua sudah mudah Kak gitu. Ada komen lagi Kak dari Kak Ucil, Kak mau nanya kalau BPJS ikut suami apakah KTP saya harus berstatus istri? Kak Ucil untuk statusnya kan memang dari pertama kami kan ngacunya kan itu memang dari kakak ya, jadi harus pelaporan dulu ke Dukcapil biar diterbitkan untuk kakak yang terbaru. Kalau memang udah yang terbaru nanti dilaporkan ke BPJS Kesehatan membawa kakak yang terbaru tadi baru bisa. Betul. Semoga menjawab ya Kak Ucil. Kalau misal nggak ada kakak pun dari kami juga nggak tahu ya Kak info validnya gimana, karena apakah udah menikah atau enggak gitu. Mengacunya pada Dukcapil ya Kak. Iya, data dari Capilnya. Ada komen lagi Kak dari Kak Ezio, Kak BPJS Mandiri apa tidak bisa digunakan 2 kali dalam sebulan rawat inap dengan penyakit yang sama? Gimana tuh? Ini maksudnya BPJS rawat inap dalam 1 bulan gitu ya? 1 bulan rawat inap 2 kali. Kalau itu tergantung ini sih Kak medis gimana. Kalau memang indikasi medis perlu rawat inap ya bisa Kak, gitu. Jadi tergantung dokternya juga ya dari Kak? Dari dokternya. Dan maksud dari kakak itu misal udah rawat inap tapi ke IGD ditolak gitu ya. Kalau itu kan tergantung memang kondisinya ya Kak, kondisi dari pesertanya itu seperti apa. Karena kan dokter yang lebih tahu. Kalau memang kondisinya udah gawat darurat, udah di IGD, pasti akan dilayani. Dilayani dan nanti rawat inap dia bisa ikut BPJS. Tapi kalau ternyata dokternya kok mendiagnosa kan termasuk kondisi gawat darurat, itu ya tidak bisa gitu. Semoga menjawab ya Kak. Ada komen dari Kak Novia, mau daftar BPJS emang benar harus bayar tunggakan anak sesuai umur anak? Ini mungkin maksudnya Kak Novia udah punya BPJS dulu, kemudian anaknya belum didaftarkan gitu. Mungkin ya Kak? Kalau untuk anak memang istilahnya kelahiran setelah di Desember di tahun 2018 memang udah ada surat resminya ya Kak dari peraturan presiden itu tahun di 2018 untuk anak kelahiran setelah di Desember 2018 itu memang wajib punya BPJS. Jadi untuk kelahiran tersebut berarti mulai dari istilahnya Januari ya Kak, Januari 2019 itu pasti tertagih sejak lahir ya Kak. Jadi walaupun belum terdaftar atau memang belum menggunakan itu tetap nanti tagihannya terhitung sejak lahir atau untuk maksimalnya di 25 bulan atau di 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Itu wajib bagi ibu yang sudah pernah terdaftar atau ibunya yang sudah pernah terdaftar. Kalau memang ibunya dari bayi belum pernah terdaftar sama sekali, belum pernah ada dari datanya itu di kami tidak ada, itu nanti dihitungnya 1 bulan itu aja ya 1 bulan itu aja. Tapi kalau ibunya kok sudah aktif lama gitu ya, itu memang terhitungnya sejak lahir. Gitu. Jadi penting sekali bagi Sobat JKN untuk melaporkan perubahan data, baik itu kelahiran ataupun kematian ya. Karena kami tidak tahu kalau teman-teman nggak lapor, seperti itu. Semoga menjawab ya Kak. Iya. Ada komen lagi dari Kak Meo. Komennya hilang. Kak Meo bisa komen ulang ya Kak? Sudah ke ini ya? Iya, ke scroll. Ke scroll. Ini apa ini?
Ada Kak Adi Gias Devanda. Kak Eva mau tanya apa Kak Adis? Lanjut. Apa yang terbaru aja ya Kak? Karena kan ke-scroll gitu. Ini komennya tentang pemutihan semua ini Kak. Kebanyakan pemutihan. Memang lagi rame ya Kak. Iya. Kalau ini Kak Dea. Untuk pemutihan sendiri atau penghapusan tunggakan iuran, sampai saat ini kita masih menunggu informasi resmi ya Kak dari pemerintah melalui peraturan presiden. Jadi karena peraturan presidennya belum turun, kami belum bisa menjawab ya Kak. Kami ngajunya dari pusat ya Kak. Kalau pusat sudah ada surat resminya, pasti nanti diinfokan kok. Gitu. Jadi kakak-kakak bisa pantengin di IG BPJS Kesehatan RI Pusat ya Kak, yang ada centang birunya. Iya, yang official ya Kak, yang ada centangnya. Jangan sampai keliru. Termakan hoax. Nanti kakaknya terkena penipuan. Jadi hati-hati ya Kak. Zaman sekarang memang banyak penipuan. Ada komen lagi Kak dari Kak Gita. Kak, kalau nonaktif karena habis kontrak kerja, pembayaran dendanya bulan depan double aku 1 Kak. Atau 1 Kak gitu ya maksudnya. Mungkin ya Kak. Kalau nonaktif memang misal sudah lebih dari 1 bulan Kak. Itu nanti nunggu 2 minggu. Untuk pembayaran itu hanya di bulan pas pendaftaran aja. Tapi kalau memang langsung nonaktif baru bulan kemarin, belum ada 30 hari atau 1 bulan, itu nanti langsung berlanjut di hari itu bisa langsung pembayaran dan langsung aktif gitu Kak. Jadi kalau nonaktif habis kontrak kerja itu tidak dikenai denda ya Kak sebenarnya. Betul. Kalau kakaknya memilih yang dengan masa tunggu 14 hari. Iya. Kalau yang langsung mau aktif itu nanti ya tertagih sejak nonaktif gitu. Jadi pastikan kalau mau pengaktifan kembali lewat layanan online, baik di WA Pandawa ataupun di mobil JKN, itu nanti pilihnya yang dengan masa tunggu 2 minggu gitu ya Kak, atau dengan masa tunggu 14 hari. Biar nanti tagihan terhitung ya hanya di bulan pendaftaran aja. Tapi kalau kakak yang mau langsung aktif, itu nanti tagihan terhitung sejak non-aktif. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan ya Kak. Dan dikhususkan Kak kalau untuk yang langsung aktif di hari itu juga itu yang ketika rawat inap aja. Jadi tagihannya kan banyak ya. Iya. Jadi kalau rawat inap pilihnya yang itu. Tapi kalau enggak itu nanti nunggu yang 2 minggu aja. Betul. Ada komen dari Kak Kris Cahya, urus BPJS Kesehatan apa bisa di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kak atau itu sama? Oh, mohon maaf ya Kak, untuk BPJS memang kami saudara ya Kak, tapi berbeda. Beda kantor, beda semuanya Kak. Jangan sampai keliru kantornya ya. Untuk urus BPJS Kesehatan ya di kantor BPJS Kesehatan. Ketenagakerjaan pun ketenagakerjaan, jangan sampai kebalik ya. Atau kalau enggak kakaknya bisa urus melalui online ya Kak di aplikasi mobil JKN atau WA Pandawa atau di Care Center 165 juga bisa Kak. Kalau misal mau tanya-tanya itu langsung ke Care Center 165 itu juga bisa Kak. Kalau takut kena pulsa nanti bisa langsung buka aplikasi mobil JKN atau di website bpjskesehatan.go.id, nanti pilih yang 165 itu nanti kalau kakak-kakaknya atau sobat JKN klik di 165 lewat itu nanti nyambungnya ke kuota bukan ke pulsa. Gitu. Jadi tanpa pulsa kita sudah bisa menghubungi Care Center ya Kak? Iya bisa, jadi pakai kuota bisa Kak, tapi harus bukanya itu lewat aplikasi mobil JKN atau website BPJS Kesehatan gitu. Kalau lewatnya telepon itu nanti terkena pulsa ya, Kak? Pastikan gitu Kak. Jadi lebih lengkapnya kalau misal pengen nanya-nanya langsung ke 165 yang di aplikasi mobil JKN atau websitenya aja. Betul. Ada komen lagi Kak dari Kak Irna. Kak izin tanya, kalau ada tunggakan terus pakai cicilan rehab itu langsung aktif atau nunggu lunas dulu? Kalau untuk cicilan rehab itu nunggu lunas dulu ya Kak, baru bisa aktif. Tapi kalau memang keberatan gitu pengen langsung mau digunakan, langsung lunasi aja, nanti langsung aktif. Kalau enggak misal keberatan juga nanti bisa pengajuan ke pemerintah. Jadi disambil nyicil gitu rehab Kak, tapi statusnya ke depannya sudah aktif ikut pemerintah. Itu pun bisa Kak. Jadi mudah sekali ya Kak.
Semoga menjawab Kak Irna ini. Ada komen dari Kak Lala mulu. Kak, gimana caranya aktif kembali kalau udah dinonaktifkan? Kalau Ini untuk segmennya apa ya sebelumnya, Kak? pengaktifan kembali ke Mandiri, nanti bisa langsung datang ke kantor cabang ataupun akses di layanan online di WA Pandawa ataupun di aplikasi mobil JKN atau CAT 1165 pun bisa. Bisa. Untuk persyaratannya apa? Cukup identitas KTP ataupun KK sama nomor rekening. Kalau misal nggak punya nomor HP pun udah cukup bisa. Gitu, Kak. Kalau ngurus mengaktifkan kembali lewat aplikasi mobil lewat WA Pandawa itu gimana Kak caranya? Itu nanti di menunya di administrasi ya Kak, di nomor WA Pandawa yang ini diketikkan aja lalu pilih yang menu administrasi. Nanti pilih aja di pendaftaran baru atau misal pengaktifan di usia lebih dari 21 tahun juga ada, nanti pilih disesuaikan aja Kak untuk menu-menunya gitu. Jadi nggak harus datang ke kantor ya Kak? Lewat layanan online pun bisa. Terus sama kami di Kabupaten Kudus juga buka layanan BPJS online juga sih Kak di hari Rabu dan Kamis. Untuk linknya bisa dicek di Instagram kami ya Kak. Di Instagram Untuk Instagram kami namanya juga sama ini, info JKN Kudus. Pastikan di follow juga ya Kak, biar nggak ketinggalan info-info yang terbaru gitu. Betul. Ada komen lagi Kak. Kak, kalau lupa kata sandi, lupa email sama nomor HP gimana? Dari Kak Nadia. Ini mungkin untuk aplikasi ya JKN ya Kak. Kalau ke aplikasi Kakak bisa langsung datang ke kantor cabang aja buat update email, atau di Kudus itu ada namanya ini Kak Renoka. Biasanya itu di Vaskesnya ada sih Kak. Tapi kalau kesusahan langsung ke kantor cabang aja Kak, nanti dibantu oleh petugas kami. Gitu. Untuk ini bisa di WA Pandawa nggak sih Kak? Kalau untuk lupa kata sandi sepertinya enggak sih Kak, harus memang datang langsung Kak, karena kan menyangkut kata sandi, email, nomor HP. Itu kan identitas resmi ya, maksudnya privasi gitu. Jadi lebih baik, lebih amannya langsung datang aja gitu. Kak, pasang 4 gigi bisa di cover semua Kak, apa tidak? Kalau untuk Kak Adam, ini kalau memang terindikasi medis itu nanti bisa tercover. Itu tergantung dari diagnosa dari dokter FKTP-nya ya, atau dokter Vaskes di dokter giginya itu seperti apa gitu. Kalau memang indikasinya perlu memang pasang gigi palsu dan memang membutuhkan banget, itu terindikasi medis atau terindikasi memang mengganggu gitu nggih. Itu bisa nanti tercover BPJS. Untuk gigi palsu sendiri merupakan alat bantu kesehatan ya Kak. Jadi satu giginya itu mungkin di cover 500.000 ya Kak. Jadi nanti dipotong 500.000. Ini banyak banget Kak, banyak banget komennya. Yang tentang ini juga pemutihan. Banyak ya. Untuk pemutihan dicek aja ya Sobat JKN semua di IG resmi atau di websitenya, karena dari pusat dari kami itu masih menunggu gitu, jadi kami belum bisa menjawab. Iya. Ini banyak banget komennya. Ini dari terbaru aja ya Kak. Ada komen dari Kak Win, Kak, satu kakak ada yang pakai KIS, ada yang BPJS Mandiri, itu cek di JKN nggak bisa, solusinya gimana? Coba dicek di WA Pandawanya ya Kak, di bagian informasi nanti cek status kepesertaan itu gimana. Jadi nanti dicek per NIK ya Kak, bisa? Per NIK bisa. Karena kan satu kakak tadi kan beda kepesertaan, jadi otomatis kalau di JKN, di mobil JKN itu nggak bisa jadi satu gitu. Kalau tetap mau di mobil JKN nanti daftar akun satu-satu per NIK-nya. Tapi lebih mudah di WA Pandawa. WA Pandawa aja udah bisa. Banyak banget ya Kak yang komen. Bingung ini Kak sampai. Ada komen dari Kak Scorpio, tadi ngecek di JKN tulisannya aktif, berarti aktif ya Kak? Iya Kak, kalau statusnya aktif langsung bisa digunakan.
Kak, kalau kena denda pelayanan RITL dengan tanggal yang ditentukan, kalau lewati tanggal tertentu apa otomatis hilang? Iya Kak Arma. Iya, kalau misal memang untuk tadi untuk telat pembayaran atau tunggakan tadi itu 45 hari ke depan pasti dikenakan masa denda atau kakaknya ini masuk di masa denda 45 hari ke depan. Kalau memang 45 hari ke depan tidak terjadi rawat inap, itu nanti otomatis hilang. Di note-nya yang tulisan warna merah itu pasti iya. hilang gitu ya Kak. Kakak sudah diganti status menikah, tapi KTP belum ganti status. Apakah BPJS suami bisa digunakan? Untuk Kak Ucil, kalau Ini yang tadi itu ya Kak? kalau memang kakaknya sudah Diupdate. diupdate bisa Kak. Kakaknya langsung datang aja ke kantor cabang aja, nanti dibantu untuk update bisa. Betul. Gitu. Asal memang di data capilnya memang sudah menikah, sudah yang terbaru bisa Kak. Bisa jadi kan ini juga ya Kak, buat KTP itu kan ada masanya, ada Masa waktunya, tunggunya, masa iya. tunggunya kayak jadinya kan lama. Itu kalau memang kakaknya udah jadi, nggak apa-apa Kak, langsung datang aja. Gitu. Semoga menjawab ya Kak. Ini ada komen lagi dari Kak Disa. Kak, BPJS bisa dipakai di kota mana saja kan ya? Iya Kak Disa, untuk BPJS Kesehatan itu bisa dipakai di mana aja. Untuk ini ada batasnya ya, untuk 3 kali kunjungan. Misal tidak di FKTP yang terdaftar atau di Vaskes yang terdaftar. Misal Kak Disa ini berada di luar kota, misal di luar kota terus mau mengakses layanan kesehatan, langsung datang ke FKTP yang terdaftar di BPJS Kesehatan, bebas di mana itu nanti bisa, tapi ada jatahnya 3 kali kunjungan aja dalam 1 bulan itu ya Kak. Tapi kalau udah lama ya, maksudnya pengen apa istilahnya menetap, nanti langsung ini aja untuk vaskesnya dirubah aja di situ. Itu nanti unlimited Kak, jadi tidak ada batasan. Iya. Tapi kalau sekedar kunjungan, sekedar singgah gitu, 3 kali kunjungan dalam 1 bulan cukup ya Kak. Kalau misal nggak cukup, ganti vaskes aja bisa Kak. Maksudnya misal di puskesmas A, nah ganti ke puskesmas B, itu bisa dalam 1 bulan tadi melebihi 3 kali bisa. Bisa. Ada komen lagi dari Kak Uyi, Kak. Kalau kacamata bisa di cover BPJS Kak? Kalau untuk kacamata memang ada indikasi medis gitu dan memang alurnya dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang terdaftar, itu nanti bisa Kak. Gitu, tergantung dari itunya ya, dokternya yang dokter juga. Matanya mendiagnosa memang dapat resep kacamata atau tidak. Kalau memang dapat, nanti tinggal diambil di optik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Betul, jadi mulainya di puskesmas, klinik atau dokter mandiri, kemudian dirujuk ke dokter spesialis mata, kemudian nanti dari dokter spesialis mata memberikan resep. Nanti teman-teman bisa menukar resep itu di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mudah sekali kan Kak? Iya. Mana lagi ini Kak? Komennya banyak banget. Iya. Ini Kak Bimain. Kak, aku umur 22 tahun, bisa nggak ngajuin BPJS buat diriku sendiri, tapi kakak masih sama keluarga. Bisa nggak ngajuin BPJS gitu ya maksudnya. Kak Bimain, ini tuh untuk kakaknya apakah masih sekolah atau masih kuliah? Kalau memang masih sekolah atau masih kuliah, itu bisa nanti ikut di orang tua ya. Tapi kalau memang enggak, itu wajib nanti mandiri gitu. Ini misal kalau Kak Bimain satu keluarga belum terdaftar di BPJS, apa BPJS non aktif, itu wajib harus satu kakak ya Kak? Didaftarkan semua Kak. Jadi nggak bisa hanya kakaknya aja. Kecuali kalau Kak Bimain ini terdaftar sebagai pekerja, nanti dapat didaftarkan dari perusahaan kakaknya aja. Kalau Kak Bimain ini belum menikah. Iya betul. Semoga menjawab ya Kak. Kak, ini Kak Ayu, Kak, cara ngaktifin KIS anak yang sudah tidak ditanggung gimana ya Kak? Untuk ngaktifin kalau misal pemerintah, itu bisa langsung pengajuan aja ke dinas sosial ya Kak, jadi bukan ke BPJS Kesehatan, tapi langsung ke dinas sosial aja. Untuk persyaratannya apa? Itu ada di surat keterangan dari desa atau SKTM, terus
suratnya tadi dilegalisir dari kecamatan, mengetahui kecamatan gitu ya. Terus sama ada foto rumah. Foto rumahnya lengkap ya, ada depan, terus dalam, belakang, kamar mandi, kamar, tidur gitu, Itu semuanya kalau lengkap. dari Kabupaten Kudus ya Kak, tapi ada beberapa kabupaten yang di Dinas Kesehatan juga. Iya, itu juga bisa jadi. Makanya langsung Tergantung ke kabupatennya ya. langsung ke dinas sosialnya aja dulu, nanti gimana resminya. Iya betul. Biasanya mengacunya ke pemerintah dulu Kak, kalau memang pengajuannya ke PBI atau ke pemerintah yang dibiayai pemerintah. Gitu ya. Semoga menjawab. Ada komen Kak dari MD Stick, syarat BPJS dari pabrik ke mandiri. Ini mungkin kakaknya udah resign gitu ya. ya. Udah nonaktif gitu ya. Nanti kalau untuk kakaknya KMD ya, kalau memang pengen beralih ke mandiri, nanti bisa langsung datang ke kantor cabang atau ke layanan online di WA Pandawa atau aplikasi mobil JKN ataupun Care Center 165 pun bisa. Untuk persyaratannya apa? Cukup KTP atau KK-nya sama nomor rekening. Kalau memang nggak punya nomor rekening, cukup nomor HP pun bisa. Gitu. Untuk cara daftar di WA Pandawa sendiri gimana Kak itu? Untuk pendaftarannya nanti pilih di menu administrasi ya Kak. Nanti setelah itu dari Pandawanya nanti ngirimin link. Nah linknya itu diisi, diklik, dibuka gitu ya. Nanti diisi, disesuaikan aja gitu. Betul. Kalau untuk langsung pendaftaran tatap muka yang langsung ke kantor cabang ataupun di kami membuka layanan di MBP ya Kak, ataupun di BPJS keliling CFD, itu nanti wajib yang bersangkutan yang hadir ya, atau yang dalam satu kakak. Kalau enggak atau mewakili gitu, nanti wajib surat kuasa. Dan untuk pendaftaran mandiri itu nanti ngacunya kakak ya Kak, kalau memang satu kakak belum terdaftar sama sekali ataupun nonaktif, itu wajib diaktifkan kembali gitu. Semoga menjawab ya Kak MD Stick. Ada komen lagi Kak. Banyak banget ini komennya. Ini Kak Roro Noah. Kak, BPJS punya ibuku udah nggak bayar 3 tahunan. Gimana itu? Kalau kakak ini ibunya masih aktifnya mandiri, nanti tetap harus pembayaran ya Kak. Nanti tinggal pembayaran aja, nanti langsung aktif. Dan karena ini nonaktifnya 3 tahun yang lalu, dari kami tuh maksimal di 2 tahun plus 1 bulan berjalan aja. Jadi tagihan terhitung di 25 bulan aja. Walaupun kakaknya 3 tahun. Kalau 3 tahun kan kira-kira berapa tuh Kak? 24 kali 3, 72 ya, 72 bulan ya kan? Tapi kita hanya menghitung 25 bulan aja. Iya, betul. 25 gitu. Bulan dikali kelas rawat inapnya. Kelas berapa? Kalau milih misal kelas 3 itu nanti ya 875.000 per orangnya ya. Iya, betul. Semoga menjawab ya Kak. Ada komen lagi Kak dari Kak Naisya. Kalau meneruskan dari perusahaan ke mandiri, apakah harus membayar tagihan selama tidak aktif? Kalau kakak untuk nonaktifnya udah lama gitu ya, dan sebelumnya memang belum pernah mandiri sama sekali, itu nanti tagihan hanya terhitung di bulan saat pendaftaran aja. Tapi itu memang nanti ada masa tunggunya ya di 2 minggu atau 14 hari. Jadi hari itu nggak bisa langsung aktif gitu. Tapi kalau memang berencana mau untuk pengaktifan yang langsung mau aktif, itu dihususkan ketika rawat inap dan memang udah terjadi rawat inap, nanti tagihan terhitung sejak nonaktif gitu. Jadi kalau bisa memang kalau nggak digunakan sesegera mungkin, lebih baik nunggu di 2 minggu aja ya Kak, biar nanti tagihan di bulan pas pendaftaran aja gitu. Jadi nggak membayar tagihan sejak nonaktifnya gitu. Tapi kalau bisa segera didaftarkan aja sih Kak. Takutnya kalau kakaknya butuh tapi belum aktif. Betul sekali. Mending langsung didaftarin setelah kakaknya ini resign gitu ya. Pastikan memang status kepesertaan dari BPJS Kesehatan itu aktif, selalu aktif gitu. Betul. Ada komen dari Kak Rizka, Kak, kalau masuk mobil JKN ganti nomor karena nomor yang dulu udah nggak aktif, itu gimana selain pakai email? Kalau untuk masuk mobil JKN ganti nomor karena nomor yang dulu udah nggak aktif, ini kakak apakah udah terlogin? Kalau terlogin harusnya
kakak bisa langsung ini ya, ubah nomor HP, pastikan nomor HP-nya itu ada apa namanya pulsanya. Kalau enggak, misal kesusahan pakai ganti email ataupun nomor HP-nya, langsung datang aja ke kantor cabang, nanti dibantu. Gitu Iya. Kak. Semoga menjawab ya Kak. Atau misal langsung di pelayanan di MPP, di Mall Pelayanan Publik Pendopo, kalau lebih dekatnya di situ, atau di hari Minggu CFD, dari kami pun buka pelayanan ya CFD di alun-alun Kabupaten Kudus, di depan Pendopo Kabupaten Kudus ataupun di depan KFC. iya. Dilihat aja. Kita hari Minggu besok buka loh Kak. Jadi kalau kakaknya mau ngurus BPJS bisa langsung ke situ ya Kak. Langsung datang aja. Ada komen lagi Kak. Belum login Kak karena lupa passwordnya. Belum login karena lupa passwordnya. Berarti bisa di WA Pandawi juga ya Kak? Kalau untuk itu kan nanti di aplikasi mobil JKN itu ada menu yang lupa kata sandi Kak. Tapi ini nomor HP-nya udah nggak terdaftar. Oh, udah nggak terdaftar. Harusnya bisa ya Kak untuk ganti nomor HP-nya dulu lewat WA Pandawa. Nanti bisa diganti lewat WA Pandawa sini ya Kak. Pilih menu administrasi, kemudian perubahan nomor HP. Jadi kalau kakaknya belum sempat ke kantor bisa langsung ke situ aja. Iya. Ini ada komen, aduh hilang. Ini cara ngecek terdaftar BPJS apa enggak gimana ya Kak? Bisa langsung di ini ya Kak, di WA Pandawa ataupun di Care 1165 bisa. Kalau untuk WA Pandawa pilihnya di informasi, nanti pilih yang cek status kepesertaan. Kalau untuk 165 ini kan kakaknya untuk apa? Misal nggak mau yang pulsa gitu ya, pakainya pulsa, nanti bisa bukanya di aplikasi mobil JKN, pilih yang Care 1165 ataupun di website BPJS Kesehatan. Nanti pilih 165, nanti terhubungnya nanti nyedotnya itu dari kuota. Gitu. Jadi nggak pakai pulsa nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada waktu yang langsung untuk ke kantor cabang itu ya Kak, layanan online pun bisa. Ada komen lagi Kak dari Kak Radevan. Ya. Anakku umur 4 tahun belum kedaftar BPJS. Kalau didaftarin nanti bayar tunggakan atau bisa pemutihan nggak ya? Ini kalau kasusnya ibunya anak ini udah terdaftar, maka harus dibayarin sejak anaknya lahir ya Kak, atau sekitar 4 tahun itu. Kalau 4 tahun kan untuk kelahiran itu sekitar di 2021 ya. Kalau kelahiran 2021 itu termasuk dari peraturan presiden yang itu ya berlaku di 2018 untuk anak kelahiran setelah di Desember 2018 itu wajib punya BPJS. Jadi pasti nanti tertagih sejak lahir. 4 tahun ini ya Kak. Tapi dari kami maksimal di 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Jadi hanya di 25 bulan aja Kak gitu. Jadi bukan terhitung 4 dari 4 tahun. Oh gitu. Berarti nanti bayarnya 25 bulan dikali kelas rawat inap ya Kak. Iya betul. Untuk bayar tunggakan atau bisa pemutihan tetap harus dibayarkan di 25 bulan itu ya Kak. Karena kalau untuk pemutihan ini hanya berlaku bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan kami juga masih menunggu kebijakan dari peraturan presiden ya Kak. Sampai sekarang soalnya belum ada. Iya. Dan kakaknya kalau memang keberatan ya untuk pembayaran di 25 bulan tadi, bisa untuk adiknya ini didaftarkan ke pemerintah dulu, diajukan ke dinas sosial. Nanti kalau memang ACC bisa ikutnya di pemerintah. Tapi pastikan dulu untuk ibunya ini tadi statusnya apa. Misal mandiri kelas 2 ya nggak bisa ya Kak. Tetap harus mandiri karena gitu. artinya mampu gitu ya Kak. Iya, kan untuk pemerintah itu kelasnya kan ikut di kelas 3 gitu. Ada komen dari Kak Ayu, Kak kalau ada tunggakan 5 tahunan gimana? Nah ini udah dibahas terus ya Kak dari tadi. Dari kami tuh hanya menunggak 2 tahun saja ya Kak. Maksimal pembayaran itu di 25 bulan aja. Walaupun kakak 5 tahunan, 10 tahunan, itu dari kami maksimal yang muncul tagihan di 25 bulan berjalan aja. Iya betul. Gitu. Gak terasa ini Kak udah 16.26. Jadi kurang sebentar kita live-nya ya. Udah gak terasa ini 1 jam. Jadi kakak-kakak yang belum terjawab pertanyaannya bisa langsung komen-komen aja ya Kak. Untuk minggu depan kita juga live juga. Jadi kakaknya yang belum follow pastiin follow dulu ya Kak. Di follow ya Kak, biar info-info terupdate itu bisa tahu gitu. Iya, kalau live lagi, jadwal live lagi juga ada ya Kak. Iya, di follow di ini aja ya. Follow apa namanya?
TikTok kami ataupun di Instagram kami. Betul. Di Kalau JKN Kudus kakak bermanfaat. mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagram kami ya Kak, ke Iya. DM Instagram kami. Untuk namanya sama juga kayak ini. Tapi pastikan dulu untuk memfollow akunnya. Nanti pasti dibales oleh adminnya. Iya. Iya. Bentar. 3 komen lagi ya Kak mungkin ya Kak. Ini kebanyakan ada yang nanya tentang JMO ataupun ini ya. Ini JMO itu di ketenagakerjaan ya Kak. Dari kami tuh kesehatan, jadi berbeda untuk kantornya. Kalau kami tuh mobil JKN ini ya Kak. Aplikasinya mobil JKN. Kalau JMO itu ketenagakerjaan. Iya. Jadi jangan sampai terbalik ya Kak. Iya. Kak, aku daftar mandiri tapi udah lama dan belum pernah dibayar dari awal. Kayak gitu masih bisa nggak ya dari Kak Diana? Kalau memang sebelumnya memang mandiri dan istilahnya belum pembayaran pertama ya Kak, itu nanti tinggal diupdate VA aja, nanti diaktifkan kembali. Cuma nanti nggak bisa langsung aktif, tetap harus nunggu 2 minggu. Jadi Gitu, nggak Kak. ada tunggakan sama sekali ya Kak, kalau memang belum pernah melakukan pembayaran pertama itu. Iya betul. Untuk ngecek sendiri bisa di aplikasi mobil JKN ya Kak. Itu udah ada tagihan atau belum? Yang paling pastinya itu di aplikasi mobil JKN ini. Di info tagihan atau info iuran itu kalau memang ada tagihan, itu nanti ya tetap harus dibayarkan gitu ya Kak. Iya. Untuk update VA sendiri melalui mana Kak? Kalau untuk update VA bisa melalui WA Pandawa ataupun langsung datang ke kantor cabang bisa Kak. Oh iya. Iya. Ada komen dari mana ini Kak? Dari mana Kak? Dari mata. Dari Kak Lailum. Kak, dulu aku mandiri ada tunggakan, terus ikut masuk di perusahaan suami, tak cek di JKN aktif, itu bisa digunakan. Bisa Kak, selagi aktif bisa. Cuman status yang sebelumnya pernah mandiri dan menunggak itu wajib dibayarkan. Jadi memang masih istilahnya berkewajiban untuk pembayaran ya Kak. Karena kan sebelumnya Kakak ikutnya mandiri gitu. Bisa aktif, cuman tetap nanti harus pembayaran. Kalau memang ini keberatan gitu Kak, di kami juga ada yang namanya sistem rehab ya, atau rencana iuran bertahap. Itu bisa dicicil gitu Kak untuk per bulannya berapa. Ya, jadi kalau kakaknya udah, misalnya suaminya udah nggak bekerja lagi ya Kak, nah itu kakaknya mau daftar ke mandiri, nanti harus tetap dilunasi dulu. Iya, jadi lebih baik didaftarkan di program rehab itu ya Kak, biar nggak keberatan. Iya, langsung aja. Ini kita udah 16.30 ya Kak. Iya. Gak terasa ya Kak, Gak terasa. Banyak banget. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah bertanya dan ikut berpartisipasi. Iya. Dari live kali ini kesimpulan yang paling sering ditanyakan itu adalah tentang pemutihan. Pertama itu banyak banget ya Kak tadi. Kalau pemutihan itu belum ada info resminya ya sobat JKN semuanya. Jadi kami masih menunggu informasi resmi dari pemerintah melalui peraturan presiden ya Kak. Untuk teman-teman bisa cek aja di IG BPJS Kesehatan RI yang resmi yang ada centang birunya. Ataupun langsung ke websitenya aja. Terus yang kedua, apabila dulunya teman-teman ini terdaftar BPJS sebagai pekerja dan sudah lama nonaktif, tenang aja, teman-teman tidak dikenai denda apapun selama teman-teman belum mengaktifkan kembali sebagai peserta mandiri. Jadi kalau misal sebelumnya memang belum pernah mandiri dan mau didaftarkan untuk pengalihan ke mandiri, itu nanti ya nunggu 2 minggu tadi Kak, biar nanti tagihan tidak terhitung sejak nonaktif. Betul. Dan untuk denda-denda itu tadi itu dikhususkan ketika memang ini ya Kak, sebelumnya mandiri dan nunggak. Dan nunggaknya itu udah terjadi rawat inap gitu. Itu yang dinamakan denda itu gitu. Betul. Jadi denda biaya pelayanan rawat inap. Untuk pertanyaan yang sering ditanyakan juga Kak, untuk mereaktivasi kepesertaan yang sudah nonaktif itu bisa dilakukan melalui WA Pandawa ya Kak di nomor ini. Nomor ini ya Kak, bisa. Nanti pilih menu administrasi, kemudian pilih link yang diberikan, lalu pilih yang pengaktifkan kembali ke status kepesertaan. Atau apa Kak?
Menu pendaftaran baru pun Iya, bisa kalau iya, memang betul. langsung untuk pendaftaran gitu ya. Jadi bisa disesuaikan aja ya Kak. Kebutuhannya. Nanti dicari-cari aja Kak, misal di menu dicoba diklik, nanti ini untuk ada persyaratannya kan, ada ini bagi untuk peserta apa, mau kebutuhannya apa, itu ada. Terus yang terakhir Kak, yang paling sering ditanyakan itu cara mereaktivasi PBI yang sudah lama nonaktif. Itu gimana Kak? Itu bisa langsung datang ke ini ya, ke dinas sosial. Jadi pengajuannya itu ke dinas sosial setempat ya. Kalau di Kabupaten Kudus bisa langsung ke dinas sosial Kabupaten Kudus. Gitu. Untuk persyaratannya apa? Itu ada surat keterangan dari desa ataupun SKTM yang ditandatangani atau dilegalisir oleh kecamatan. Lalu ada foto rumah. Untuk foto rumahnya ini lengkap ya Kak. Ada tampak depan, tampak belakang, terus ada dalamnya seperti apa, itu difoto lengkap. Lalu ada identitas juga KTP KK-nya. Iya, betul. Dan beberapa daerah juga ada yang melalui dinas kesehatan. Jadi disesuaikan aja ya Kak di kebijakan daerah masing-masing. Iya. Gitu. Terima kasih semua Sobat JKN yang udah menyimak live ini sampai akhir. Sampai jumpa di Jelas JKN Live Education and Sharing minggu depan. Untuk sobat yang belum terjawab komentarnya, kami mohon maaf ya. Sobat bisa memfollow akun kami untuk jadi biar nggak ketinggalan untuk live selanjutnya. Info-info resminya pun biar nggak ketinggalan gitu ya Kak. Lebih baik langsung follow aja gitu. Ya. Sampai jumpa. Iya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya Kak. Iya.